Hai anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Jumpa kembali di video pembelajaran kali ini yang akan membahas tentang lingkungan bersih, asri, dan sehat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi perilaku tertib dan teratur dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, menyebutkan beberapa contoh kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta menjelaskan manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, sangat disarankan menjalani pola hidup sehat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Apakah kalian tahu bagaimana caranya menjaga lingkungan? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dan terbebas dari kotoran, termasuk sampah dari lingkungan sekitar. Bila lingkungan kotor terus dibiarkan, maka sejumlah penyakit akan menjadi ancaman bagi kita, seperti penyakit demam berdarah, malaria, TBC, hingga penyakit-penyakit kulit yang menular. Ih, serem. Apakah dari kalian ada yang pernah terkena penyakit tersebut? Tidak enak kan rasanya? Apalagi jika penyakit tersebut membuat kita harus dirawat di rumah sakit. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan agar lebih bersih dan sehat? Mari kita ikuti cara berikut. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan yang paling utama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan akan memberi dampak buruk bagi lingkungan loh. Ayo, siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Tidak hanya menyebabkan lingkungan menjadi kotor, membuang sampah sembarangan juga bisa menghambat aliran sungai, yang akhirnya akan menyebabkan banjir. Nah, makanya kita wajib membuang sampah pada tempatnya ya, karena hal ini bisa mencegah terjadinya banjir. Lantas, jika terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Caranya ada pada lagu berikut. Mari kita dengarkan. Hujan besar, hujan besar, hujan besar. Airnya melimpah sampai ke rumah. Banjir datang, jangan takut, jangan panik. Tetaplah bersama ayah dan ibumu. Hujan besar, hujan besar, hujan besar. Airnya melimpah sampai ke rumah. Banjir datang, jangan takut, jangan panik. Tetaplah bersama ayah dan ibumu. Pakai bootmu. Cara yang kedua yaitu dengan cara gotong royong. Gotong royong bukan hanya kegiatan yang dapat membuat lingkungan sekitar menjadi bersih, namun juga dapat memperkuat jalinan kerjasama antar warga di lingkungan sekitar. Biasanya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar ini dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu. Dengan membiasakan kegiatan ini, lingkungan sekitar akan lebih bersih, bebas dari sampah, terhindar dari berbagai penyakit, dan terbebas dari banjir tentunya. Cara yang ketiga yaitu membersihkan selokan. Selain bisa mencegah banjir, kegiatan ini juga akan mencegah selokan menjadi sarang nyamuk dan tikus penyebab penyakit. Periksa selokan secara berkala dan pastikan selokan tidak ada penyumbatan ya. Penyumbatan bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir karena air tidak mengalir dengan lancar. Jika hujan datang, maka air hujan tidak bisa mengalir ke tempat lain sehingga terjadi banjir. Sangat penting untuk memastikan tidak ada penyumbatan yang terjadi di selokan ya. Oleh karena itu, sebaiknya kita membersihkan selokan dari berbagai sampah yang akan menyumbat aliran airnya seminggu satu kali, agar terhindar dari banjir dan penyakit.
Cara yang keempat yaitu hindari menebang pohon secara liar. Sebagaimana kita tahu, pohon atau tumbuhan berperan penting untuk meresapkan air yang jatuh ke tanah. Jika di lingkungan sekitarmu masih terdapat kebun atau hutan yang rindang, pastikan untuk tidak melakukan penebangan secara liar ya. Pohon sangat dibutuhkan untuk proses penyerapan air hujan. Semakin banyak pohon yang ditebang, maka resiko terjadinya banjir pun akan bertambah tinggi. Cara menjaga kebersihan yang kelima yaitu penghijauan atau bisa juga menanam pohon dan tanaman di sekitar rumah. Tanaman hijau di sekitar rumah berperan penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari banjir. Kok bisa ya tanaman punya peran penting untuk menjaga lingkungan? Sedangkan tanaman kan tidak bisa berjalan. Bagaimana caranya? Tanaman penting untuk proses penyerapan air karena akarnya bisa menjadi selang alami yang mengalirkan air hujan dari langit untuk masuk ke dalam tanah dan tersimpan sebagai cadangan air tanah. Tanpa akar tanaman, air hujan yang turun tidak akan bisa menyerap ke tanah dengan sempurna, sehingga menyebabkan penumpukan atau genangan di atas permukaan tanah. Dengan adanya tanaman di sekitar rumah, dapat melancarkan penyerapan air hujan yang akan menjauhkan lingkungan dari banjir. Sementara itu, jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang dan meningkatkan resiko tanah longsor loh. Bencana longsor terjadi karena tanah tidak mempunyai pepohonan untuk menahan beban dari air yang terus-menerus menerpa. Kondisi ini akan semakin parah jika lokasi lingkunganmu berada di sekitar tebing yang curam. Lingkungan akan lebih baik jika kita sadar dan bisa menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, sedari kecil kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Manfaat yang diperoleh jika kita menjaga kebersihan yaitu: pertama, dengan tidak adanya tumpukan sampah, kita bisa terhindar dari banjir dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk karena adanya pepohonan yang rindang di sekitar kita, dan kita juga bisa terbebas dari polusi udara. Dan yang terakhir, dengan menjaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal kita lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari mengenai lingkungan bersih, asri, dan sehat. Dari perilaku, cara menjaga, serta manfaatnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.